Salam solusi. Teman-teman semua, kita hari ini akan menemui beberapa kelompok dan dalam kelompok ini nanti akan mendiskusikan sesuai dengan topik-topik yang sudah dibagi. Kita berharap ada masukan, ada kritik, ada pertanyaan dari kita yang sedang mengamati video ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bagian dari proses pembelajaran kita supaya kemudian hari kita menjadi lebih baik lagi. Demikian saya kira untuk kita nikmati bersama diskusi ini. Salam solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Winsu, kami dari kelompok 11 dengan judul yang akan kami diskusikan yaitu hakikat hukuman dalam pendidikan Islam. Jadi sebelum memulai diskusi kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu dengan saya terlebih dahulu. Saya Dihra Ardali Siregar dengan NIM 0303213051 dan teman di sebelah Saya Rahma Khairunisa, NIM 0303212054 dan teman saya di sebelah kiri. Saya Indayani dengan NIM 0303213116. Jadi langsung saja kita memulai diskusi yaitu dengan hakikat hukuman dalam pendidikan Islam. Jadi saya ingin bertanya dengan Saudari Rahma. Menurut Saudari Rahma nih, apa sih pengertian dari hukuman dalam pendidikan Islam? Jadi pengertian hukuman dalam pendidikan Islam merupakan salah satu cara atau tindakan yang dilakukan para pendidik terhadap peserta didik, baik berupa tindakan yang atau sanksi yang ditimbulkan akibat tindakan yang tidak sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Oh, jadi begitu ya. Jadi menurut Saudari Rahma ini pengertian hukuman dalam pendidikan Islam ini tuh memang agar tindakan yang dilakukan dalam pendidikan itu terhadap peserta didik itu baik gitu, tidak berupa sanksi atau yang ditimbulkan yang tidak menimbulkan kerugian gitu. Dan pertanyaan selanjutnya nih, saya ingin bertanya kepada Saudari Indah, apa sih dampak pemberian hukuman di dunia pendidikan? Jadi menurut saya, hukuman juga berdampak pada motivasi belajar peserta didik, karena tidak jarang peserta didik yang setelah terkena hukuman, dia semakin semangat belajar dan memperbaiki akhlaknya. Hukuman yang diberikan juga berpengaruh pada semakin disiplinnya peserta didik terhadap pelanggaran. Jadi menurut pendapat Saudari Indah nih, memang dampak dalam hukuman dalam dunia pendidikan ini sebenarnya memang tidak bagus gitu ya. Dia seharusnya hukumannya itu yang mengarah ke arah positif gitu, karena memang sekarang ini di dalam dunia pendidikan itu pemberian hukuman itu lebih banyak ke arah yang negatif gitu daripada ke arah yang positif. Untuk selanjutnya ini saya ingin bertanya lagi kepada Saudari Rahma, yaitu bagaimana sih penerapan hukuman dalam pendidikan Islam? Jadi penerapan hukuman dalam pendidikan Islam sebagaimana bagian dari alat pendidikan di dalam mutlak digunakan, seorang pendidik tidak bebas sedemikian rupa untuk menghukum anak didiknya. Hukuman di dalam pendidikan Islam itu bersifat relatif dan kondisional, yakni kesalahan atau pelanggaran yang sama belum tentu dapat hukuman yang sama pula, karena mereka berada di dalam kondisi dan situasi yang berbeda pula terhadap orang yang dijatuhkan hukuman tersebut. Jadi memang menurut seperti pendapat dari Saudari Rahma, setiap anak itu memang beda masalah dan seharusnya memang beda hukumannya gitu. Dan seperti saya bilang tadi, setiap anak itu berbeda-beda dan memang dalam memberikan hukuman itu memang harus selalu ke arah yang positif gitu, bukan ke arah yang negatif. Nah, jadi kalau misalnya ada anak yang terlambat gitu, mungkin sebelum kita memberikan hukuman kita harus tanya dulu nih, apa sih, kenapa sih mas mereka tuh bisa terlambat gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya saya ingin bertanya kepada Saudari Indah, yaitu mengapa perlu memberikan hukuman kepada anak yang melanggar kedisiplinan? Jadi hal ini dapat dilakukan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap siswa dan
supaya siswa tidak melakukan pelanggaran dan supaya jera dan tidak mengulanginya kembali. Yes, iya ya. Ternyata kalau kita memberikan hukuman terhadap anak itu agar mereka tuh menjadi disiplin gitu, dan untuk melanggar peraturan itu sangat mudah gitu. Jadi dari hukuman yang kita berikan itu mungkin mereka bisa berpikir lebih jernih gitu ya. Mereka bisa berpikir ulang bahwa kalau mereka melakukan pelanggaran ini itu tidak baik gitu terhadap diri sendiri. Nah, jadi untuk pertanyaan selanjutnya saya ingin bertanya lagi nih kepada saudari Rahma, bagaimana bentuk hukuman yang diberikan kepada siswa dengan hubungan yang mendidik gitu. Jadi menurut saya hukuman yang dapat diberikan kepada siswa untuk hubungan yang mendidik yaitu bersifat mendidik, yang dapat diberikan dulu dapat dalam berbagai bentuk seperti pengasihan, kecaman, sindiran atau teguran terhadap siswa. Hukuman yang guru berikan juga bertujuan untuk menunjukkan kesalahan siswa tersebut. Jadi seperti pendapat dari saudari Rahma tadi, ya dalam memberikan hukuman terhadap peserta didik itu atau siswa itu memang harus bersifat mendidik. Kayak misalnya contoh, ada anak yang terlambat gitu, kita bisa memberikan sanksi atau hukuman itu seperti mungkin menghafal ayat gitu atau menulis sesuatu yang bermanfaat. Untuk pertanyaan selanjutnya saya ingin bertanya lagi nih terhadap saudari Indah. Jadi apakah dampak memberikan hukuman dalam dunia pendidikan? Hukuman juga berdampak pada motivasi peserta didik, karena setelah diberikan hukuman, tidak jarang peserta didik semakin semangat belajarnya dan memperbaiki akhlaknya, dan hukuman dapat berpengaruh sebagai semakin disiplinnya peserta didik pada peraturan. Berarti gak jauh-jauh ya, berarti tentang balik lagi tentang kedisiplinan. Jadi memang tujuannya itu dampaknya itu dalam memberikan hukuman biar memang siswanya ini itu terdidik dan mempunyai rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan mempunyai rasa karakter yang baik juga gitu. Untuk selanjutnya saya ingin bertanya kepada saudari Rahma, yaitu apakah dengan adanya hukuman dapat meningkatkan prestasi kerja pada siswa? Jadi dengan adanya hukuman bisa meningkatkan prestasi kerja, dapat memotivasi prestasi, mengurangi pertukaran tenaga kerja dan menarik tenaga kerja yang berkualitas ke dalam organisasi. Oleh karenanya imbauan atau hukuman dapat dipakai untuk meningkatkan prestasi kerja tersebut. Mungkin dalam dunia pendidikan prestasi kerja ini dari adanya hukuman itu dapat meningkatkan prestasi kerja itu prestasi siswa gitu ya. Jadi dalam berlomba-lomba untuk menginginkan nilai atau berlomba-lomba dalam kebaikan, menuntut ilmu gitu. Jadi dengan adanya hukuman ini mereka tuh berlomba-lomba gimana caranya agar tidak terlambat, agar tidak melakukan kesalahan dan lain sebagainya gitu. Dan saya ingin bertanya lagi nih kepada pertanyaan terakhir gitu ya, kepada saudari Indah, itu apa sih fungsi hukuman terhadap perkembangan peserta didik? Jadi menurut saya ada dua fungsi yang diterapkan punisme atau hukuman. Yang pertama sebagai alat pendidikan, di mana hukuman yang diberikan justru bisa menyadarkan peserta didik. Terus yang kedua, pembentukan sikap dan perilaku siswa agar patuh dan taat kepada siswa. Jadi fungsi hukuman terhadap perkembangan peserta didik ini sangat besar gitu ya. Seperti mungkin saya contohnya gitu, saya di waktu masa SMA itu sering melanggar peraturan dengan terlambat gitu ya. Jadi itu dari situ juga saya belajar gitu, saya sering terlambat gitu. Jadi di kelas-kelas selanjutnya, maksudnya di tingkatan selanjutnya gitu, saya mencoba untuk gak terlambat gitu. Jadi membuat perkembangan gitu pada diri saya yang dulunya terlambat menjadi tidak terlambat, dan dulunya sering melanggar peraturan jadi sekarang itu tidak melanggar peraturan lagi gitu. Jadi mungkin itu saja ya diskusi kita pada hari ini gitu. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.